Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 4 September 2024. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44. Kok hari ini banyak angka 4-nya? Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah!" Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Bermenung tentang banyaknya angka 4 hari ini, Rabu 4 September 2024. Bacaannya diambil dari Injil Lukas 4 sampai dengan ayat 44. Maka saya juga punya pengalaman lebih dari 4 tahun melayani di tanah misi Papua. Pengalaman 4 tahun lebih, nyaris 5 tahun, menjadi kenangan indah yang tersendiri untuk saya. Ketika saya mau kembali ke Jakarta, dalam perayaan perpisahan, umat di Papua pada nangis. Dia nganterin sambil berkata begini, "Pater, kau tugas di sini saja boleh, Pater." Tetapi perutusan tidak bisa pilih-pilih. Kalau boleh saya kutip pernyataan Yesus, saya ingin katakan kepada mereka, juga di kota-kota lain aku diutus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, berita tentang Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa, membuat berbagai mukjizat di Kapernaum, membuat orang banyak terpesona dan menginginkan agar Yesus tinggal selamanya bersama dengan mereka. Namun, Yesus tidak terjerat dalam popularitas diri hingga ia melekat pada komunitas di Kapernaum. Dalam firman dikatakan, Yesus telah menyembuhkan ibu mertua Simon, dan saat sore Yesus menyembuhkan banyak orang dan mengusir roh jahat. Keesokan harinya ketika udah siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Sementara orang banyak cari-cari dia, dan ketika menemukannya mereka berusaha untuk tahan Yesus supaya jangan meninggalkan mereka. Orang-orang di Kapernaum ini ingin memonopoli Yesus hanya buat mereka saja. Namun Yesus tidak mau melekat pada popularitas diri dan terjebak di suatu tempat. Maka Yesus bersabda kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah,
sebab untuk itulah aku diutus. Istimewa sekali firman ini menggarisbawahi tugas perutusan sejati untuk mewartakan Injil tanpa pilih-pilih, tanpa menjadi pribadi yang terikat atau melekat di suatu tempat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada satu penyakit yang membuat kita tidak berkembang, yakni melekat pada zona nyaman kita, zona aman kita. Kita enggan untuk keluar dari kenyamanan dan kemapanan karena kita melekat di dalamnya. Paus Fransiskus menyatakan begini terhadap gereja. Lebih baik gereja yang mengalami kecelakaan karena keluar untuk mewartakan Injil daripada menjadi gereja yang sakit karena hanya berdiam diri saja. Kita pun menerima perutusan yang sama, yakni kita diajak untuk menjadi duta-duta kabar gembira dimanapun kita berada. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.